Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Safanto Komodoran, mahasiswa Stikom Ambon, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 6C. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas manajemen proyek saya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada 5 poin pertanyaan. Yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Oke, di sini saya membuat proyek pemasangan jaringan LAN pada kantor Desa Negeri Wai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, guna melancarkan jaringan informasi data digital di kantor Desa Wai, dengan mempermudah staf menggunakan sumber daya secara bersama-sama, membantu meningkatkan kualitas layanan untuk mengolah data masyarakat yang akurat. Poin kedua ini adalah memberikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang dibuat. Oke, seperti kalian lihat di samping saya, ini adalah 5 tahap metodologi manajemen proyek. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi. Pelaksanaan proyek di tahap ini, pada bagian ini perusahaan biasanya akan mendiskusikan sejumlah aspek, mulai dari tujuan, risiko, ruang lingkup, anggaran, timeline, terus hingga pemilihan project manager dan tim perlu mempertimbangkan lagi apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Jadi di sini adalah tahap permulaan, initiation. Ini adalah tahap permulaan di mana tim mempromosikan proyek yang dibuat. Oke, untuk tahap yang kedua yaitu planning. Tahap ini setelah seluruh aspek telah dipertimbangkan secara matang, kemudian perlu membuat perencanaan guna memastikan bahwa proyek dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam tahapan manajemen proyek. Pasalnya keseluruhan rincian pelaksanaan akan dispesifikasikan berdasarkan kebutuhan klien. Hal-hal tersebut mempunyai anggaran, waktu, sumber daya, kualitas, terus keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan, hingga risiko lainnya, juga hal-hal yang bersifat terkoneksi juga dirancang sedemikian rupa. Jadi di sini adalah tahap perancangan proyek yang ingin dibuat sedemikian rupa seperti apa. Jadi tahap perancangannya dari sebuah proyek itu. Oke, untuk tahap yang kedua yaitu planning. Tahap ini setelah seluruh aspek telah dipertimbangkan secara matang, kemudian perlu membuat perencanaan guna memastikan bahwa proyek dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam tahapan manajemen proyek. Pasalnya keseluruhan rincian pelaksanaan akan dispesifikasikan berdasarkan kebutuhan klien. Hal-hal tersebut mempunyai anggaran, waktu, sumber daya, kualitas, terus keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan, hingga risiko lainnya, juga hal-hal yang bersifat terkoneksi juga dirancang sedemikian rupa. Jadi di sini adalah tahap perancangan proyek yang ingin dibuat
dibuat sedemikian rupa itu seperti apa. Jadi ini tahap perancangannya dari sebuah proyek itu. Berikutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah execution. Pada tahap ini manajer proyek sangat berperan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dapat terrealisasi berdasarkan panduan anggaran maupun jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Setelah rancangan proyek disusun serta disetujui, mulai dari merekrut tim, pengembangan, terus menentukan leader dan melakukan perjanjian kontrak gitu. Berikutnya tahap keempat, ini monitoring. Tahap monitoring ini adalah pengawasan gitu. Pengawasan, melakukan monitoring atau kontrol terhadap pengerjaan proyek juga merupakan hal penting yang tak boleh dilewatkan manajer proyek. Wajib memantau setiap kegiatan operasional secara berkala agar implementasi sesuai dengan rancangan dan terhindar dari kesalahan. Tahap yang kelima, closure untuk penyelesaian. Tahap terakhir dari manajemen proyek adalah penutupan. Setelah tujuan proyek terrealisasi, maka penggunaan sumber daya pun dihentikan. Lalu manajer proyek akan menyelesaikan perjanjian kontrak dengan pihak luar. Oke, untuk poin ketiga, pertanyaannya adalah berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen. Dalam menjalankan proyek, pengolahan dokumen merupakan elemen yang penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sebuah proyek. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan agar dokumen proyek yang tidak dikelola akan menghambat pekerjaan dan membuang waktu. Dan manajemen proyek yang hebat merupakan hal yang penting karena dapat memberikan keberhasilan jalannya proyek. Seperti yang bisa kalian lihat di samping saya, ini adalah penggalan dari dokumen proyek yang untuk poin keempat, mengapa dalam suatu proyek harus ada seorang manajer proyek? Tugas manajer proyek sangat penting, yaitu untuk menyelesaikan seluruh proyek, dan hal tersebut tergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dengan anggaran tetap dan waktu yang sudah ditentukan. Manajer proyek memastikan bahwa proyek akan selesai dalam batas waktu dan anggaran yang sudah ditetapkan. Manajer proyek juga dapat membantu mengurangi beban melalui menyusun prioritas pekerjaan, memfasilitasi komunikasi, dan membantu memecahkan kendala dalam proyek. Untuk poin yang kelima, berikan tanggapan Anda kenapa rancangan anggaran belanja perlu dirinci sedemikian rupa. Ya, anggaran biaya sangat diperlukan untuk memperoleh estimasi biaya total yang diperlukan agar dapat menyelesaikan proyek yang sedang dijalankan. Dengan melakukan perhitungan rancangan anggaran biaya, maka pemilik atau pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut bisa mengetahui perkiraan total biaya pengerjaan proyek yang diperlukan dari mulai hingga selesainya proyek tersebut.